Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Saliman yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk mengisi sesaat ke depan di mana kita membaca ayat Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk saling mengingatkan. Tentunya adalah dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling di antara kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberikan dan saling mengambil. Tentunya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Dan kita tentunya sebagaimana Allah berfirman, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, senantiasa berusaha untuk terus memberikan dan mengambil, menasihati dan menerima. Inilah kita lakukan. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Saliman, masih berkaitan dengan bahasan tentang amalan yang harus kita lakukan agar kita terlindung dari kejahatan-kejahatan syaitan. Semua kita meyakini tentunya kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya meyakini bahwasanya di dunia ini ada makhluk yang lain, syaitan di antaranya, yang berusaha untuk menyesatkan kita. Makhluk yang sangat jahat, yang kita diperintahkan Allah untuk berlindung kepada Allah dari makhluk ini, dari waswasnya, dari kejahatannya. Maka apakah kita tidak khawatir jika kita tertimpa waswas, disesatkan oleh makhluk ini? Maka disinilah kita pentingnya ilmu, pentingnya kita mempelajari agama kita agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan setan yang bersumpah di mana mereka ingin agar manusia memasuki neraka jahanam bersama mereka. Ikhwan fillah, akidah kita, keyakinan kita terambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kita membaca ayat Al-Quran, kita mengkaji hadis Rasulullah SAW, kita dapati Allah mengajar kepada kita agar kita banyak berlindung diri kepada Allah dari kejahatan syaitan. Akidah Islamiyah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada malaikat. Dan di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang agar kita terhindar dari makhluk yang Allah ciptakan, yaitu syaitan yang senantiasa mengajak kejahatan, adalah kita mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan tentunya ajaran-ajaran Nabi SAW. Salah satu ayat yang saat ini kita harus pegang teguh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u." Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Allah berfirman, "Fattabi'uhu," dan ikutilah dia. "Wa la tattabi'us subula," janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, "fatafarraqa bikum an sabili," kalian akan terpecah dari jalan-jalan lainnya. Tentunya untuk menggali ayat ini kita memerlukan literatur, belajar, mempelajari tafsir,
Ibnu Katsir, membaca tafsir As-Sa'di, membaca tafsir dan sebagainya. Agar kita mengerti benar makna ayat ini. Apa makna ayat ini? Maka dijelaskan bahwasanya wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya jalanku ini adalah jalan yang lurus, yaitu dua ayat sebelumnya menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 di mana Allah taala berfirman menjelaskan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ta'alau," kemarilah, "atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku bacakan hal-hal yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 153 yang kita pegang teguh, yaitu di sini maksudnya adalah jika kita ingin terlindungi dari kejahatan syaitan, kita harus melaksanakan ayat ini, yaitu mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Maka dijelaskan dalam ayat sebelumnya, jalan-jalan itu. Bagaimana Islam itu, bagaimana jalan yang diridhai oleh Tuhan. Nah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengetahui beriman kepada Al-Quran, jalan-jalan yang harus kita tempuh di dunia ini. Namun bagaimana dengan mereka yang ateis, yang tidak mengenal, tidak percaya ada Tuhan, bahwasanya bumi ini tidak ada penciptanya, bumi ini terjadi sendirinya. Bagaimana dengan orang seperti itu? Atau bagaimana dengan orang yang meyakini bahwasanya di dunia ini ada pengatur kebaikan, ada pengatur kejahatan, ada pengatur awan, banyak sekali pengatur-pengaturnya. Maka disinilah kita bersyukur Allah SWT, kita telah diberi hidayah kepada ilal Islam, kepada Islam, fil Islam. Nah, di dalam Islam itu kita harus mencari, menggali kembali ajaran-ajaran yang dikandungnya. Maka jika mereka yang belum mengenal Islam, kita seru, kita peringatkan agar mereka beriman kepada Tuhan, agar mereka tidak salah dalam menyembah Tuhan. Nanti kita akan bahas masalah ini. Dan wa anna hadza sirati mustaqim, jalan yang lurus itulah yang harus kita pegang. Di sini tentunya kita mendengarkan ayat ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita membaca apa saja jalan yang lurus secara garis besar yang Allah ajarkan. Di dalam surat Ali Imran Al-An'am ayat 151, Allah Ta'ala firman, "Qul," katakanlah Muhammad, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Kemarilah, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian. Kita sudah percaya adanya Tuhan. Kita semua sudah percaya adanya Tuhan. Ya, di sini tentunya percaya pada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, dasar pertama yang diharamkan adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya pentingnya ilmu tauhid. Kita mengerti apa itu kalimat la ilaha illallah. Allah mengajarkan kepada kita, atau di antara jalan yang lurus adalah alla tusyriku bihi syai'a. Kita tidak diperbolehkan mempersekutukan Allah. Nah, kita harus menggali tentunya apa yang dimaksud mempersekutukan Allah. Apa itu syirik itu? Kita gali di Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kita membaca yaitu karya-karya para ulama yang menjelaskan tentang akidah tauhid, akidah Rasulullah SAW yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat ummah, pemahaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa akidah mereka di dalam mengimani Allah ini bagaimana? Nah, ini sudah dijelaskan. Hanya banyak kita tidak tahu. Alhamdulillah, siratal mustaqim ini harus kita pegang agar kita tidak ikut jalan-jalan yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-An'am ayat 153 di akhir ayat, wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan selain ini. Sudah dalam tafsir disebutkan minal majusi, dari al-majusiyah, an-nasraniyah, al-yahudiyah. Ya, jadi milah-milah Yahudi, Nasara, yaitu majusi, atau milah-milah atau kepercayaan yang salah di dalam memahami, menyimpang dari ajaran akidah Islam ini. Jangan ikuti. Tuhan kita berfirman demikian. Apakah kita tidak percaya? Apakah kita tidak manut, tidak turut
tidak menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Padahal kita ingin surga. Maka yang pertama wasiat Allah, Shiratal Mustaqim adalah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, bagaimana sih, apa sih maksud mempersekutukan Allah? Maka perlu ilmu kita. Kita perlu belajar, entah itu kita melalui membaca buku-buku, mendengarkan pengajian-pengajian, melalui media-media televisi maupun media YouTube, Facebook dan sebagainya. Banyak sekali jalan untuk mencari kebenaran ini. Apa yang dimaksud? Jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak ikut di jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena ini wasiat Allah. Wa anna hadza sirati. Ini adalah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan itu. Kemudian wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Sudah jalan ini. Yang mana dasarnya adalah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan kalian beribadah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ikhwan fillah. Ini adalah makna daripada wa anna hadza siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu ayat ini 191 ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Cari. Allah perintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, ciri dari agama yang baik itu adalah beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin banyak agama mengajarkan berbuatlah baik kepada orang tua, sopan. Namun, adakah ajaran agama yang mengajarkan ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a? Ubudullah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, jauhilah kesyirikan-kesyirikan. Adakah ajaran yang agama yang mengajarkan seperti ini selain ajaran Islam yang hanif, yang lurus? Ikhwan fillah, banyak kisah manusia atau kita sering mendengarkan seorang yang tidak percaya adanya Tuhan. Buat apa Tuhan? Aku tidak percaya. Aku bisa makan, bisa berdiri, bisa. Ya, itu tidak tergantung pada Tuhan. Demikianlah manusia kehilangan dirinya. Tidak mengenal ayat-ayat Allah yang dia lihat. Pernah suatu ketika seorang ulama, Imam Abu Hanifah, bertemu dengan seorang yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Lalu dia mengatakan, aduh, kapal ini bisa berlayar ke sana kemari, berpindah ke sana kemari tanpa nahkoda. Orang itu secara akalnya, fitrahnya menolak. Gimana bisa kapal berlayar ke sana kemari tanpa nahkoda? Tidak ada yang menjalankan. Seperti mobil misalnya. Ya, bisa ke Jakarta, bisa ke sana, ke Bandung. Mungkin jarak dekat bisa dikontrol. Ke Jakarta, mana bisa? Nggak ada kemudinya. Nah, tentunya di sini orang itu berpikir bahwasanya benda saja itu ada yang mengatur, ada yang mengemudikan. Apalagi adanya matahari yang terbit dari timur, terbenam dari barat. Ada malam berganti pagi, siang kembali ke malam. Ada hujan, besok lagi musim panas. Ada sakit. Ini tentunya secara akal manusia berpikir, masa ini terjadi begitu saja? Nah, disinilah dakwah Rasulullah SAW menghadapi awal kali dalam dakwah beliau, menghadapi orang-orang yang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini pernah terjadi pada diri kita. Kita menghadapi seorang yang dia tidak percaya kepada Tuhan, atau dia salah dalam memilih Tuhan. Kita ingin menyadarkan dia bahwa Tuhan ini loh
Tuhan yang harus kita sembah. Ikhwan bidin, maka wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya jalanku ini jalan yang lurus. Maka manusia sebenarnya tatkala dia ingin mencari jalan yang lurus dalam pencarian hidupnya, dia berpegang teguh pada satu ayat ini yang tadi perintahkan adalah hendaklah kalian jangan mempersekutukan Allah. Beribadah kepada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersatukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya bahwasanya kita di dunia ini tidak begitu saja muncul, tidak ada pencipta, tidak ada beban hidup, tidak. Kita di dunia ini mempunyai beban yang sangat berat. Taklif, pembebanan syariat agama ada pada diri kita. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-38 hingga 39. Surat Ad-Dukhan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak aku menciptakan langit-langit dan bumi hanya untuk main-main saja. Jika ada orang, itu kan Quran, ada orang yang demikian, yang kita ingin mengajak dia kepada kebenaran, dia belum percaya. Itu kan Anda baca dari Quran, kitab suci Anda. Apa buktinya Quran itu benar dari Tuhan? Ada yang menantang demikian. Maka kita katakan kitab suci adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah apa yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang ada di kenyataan kehidupan ini. Buktikan. Allah menantang misalnya dalam surat awal-awal dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Tidak ada keraguan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak beriman, diajak, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin." Jika kamu masih ragu Quran yang diturunkan kepada Muhammad ini, datangkan sudah satu surat saja. Atau ajak pengikut-pengikutmu, ahli-ahlimu untuk membuat satu saja. Tidak mampu. Orang-orang Quraisy yang ahli bahasa Arab saat itu, zaman jahiliyah, tatkala turun Al-Quran, mereka takjub. Mereka takjub dengan gaya bahasanya yang hebat. Jika manusia, seorang ahli bahasa, seorang penyair, dia hanya menceritakan apa yang dia ketahui. Dia hanya menceritakan bagaimana itu suasana padang pasir, bagaimana itu perasaan sedih. Namun di Al-Quran ini, di samping gaya bahasa yang hebat, namun ceritanya cerita yang tidak mereka ketahui. Tentang surga, tentang neraka, tentang umat-umat terdahulu. Kok tahu ya? Memang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Maka mereka pun mengakui bahwasanya Al-Quran ini dari sisi Allah. Namun karena kesombongan mereka, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sebagian orang Yahudi, sebagian ahlul kitab, mereka mendapati nama Nabi Muhammad terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Namun karena kesombongan, kekhawatiran kehilangan dunia, maka mereka menyembunyikannya. Padahal mereka dapati dalam Alkitab, di dalam Taurat dan Injil, sifat-sifat Rasulullah, nama Rasulullah terdapat dalam kitab mereka. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah menjelaskan bagaimana sifat Nabi itu terdapat, nama Nabi terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka mendapatnya seperti mengenal anak mereka sendiri, tahu ini anak saya. Lalu mengapa mereka tidak beriman kepada Islam,
kepada Nabi Muhammad, kepada Allah yang berarti tidak beriman kepada Allah. Pada Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT, Qul, katakanlah Muhammad, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, bukan wahai umat Islam, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Aku ini utusan Allah, manusia yang diutus oleh Tuhan kepada kalian semuanya, wahai manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Aku ini utusan Tuhan yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi. Tidakkah kalian percaya? La ilaha illallah, la ilaha illallah yuhyi wa yumit. Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Rasulullah diperintahkan mengatakan demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabinya umat Islam saja, seluruh umat manusia mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Allah memberi peringatan dalam Al-Quran, menurunkan kitab sucinya untuk memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak, mengatakan bahwasanya Uzair ibn Allah, Al-Masih ibn Allah, Uzair putra Allah, Al-Masih putra Allah, untuk memperingatkan manusia-manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa anna hadza siratal mustaqimah. Maka jalan yang lurus yang diperintahkan Tuhan kita mengikutinya adalah Islam. Yakinlah itu, Islam. Bagi yang tidak atau belum beriman, masih belum mengenal Tuhan, di dalam kitab suci terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita tidak begitu saja. Jika Anda masih ragu, tentunya lihatlah ayat-ayat sekeliling Anda. Seperti tadi, berpikir saat saya sakit, mungkin saya sakit batuk ringan, tidak mengatakan ya Allah tolong aku. Namun bagaimana kejadian saat Anda misalnya terjatuh dalam kesulitan yang sangat, entah itu Anda kecelakaan, luka parah, entah Anda mau tenggelam, entah Anda dan sebagainya, yaitu kecelakaan atau hal-hal yang luar biasa. Pastilah fitrah Anda akan menyebut, ya Allah, ya Tuhan. Pasti Anda mengakui adanya Tuhan. Apakah Tuhan menciptakan kita begitu saja agar kita main-main? Tidak. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, menurunkan Al-Quran, menurunkan nabinya. Para nabi diutus untuk memberi peringatan kepada manusia. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang, diutus para rasulnya untuk memberi peringatan kepada manusia agar mengerti jalan hidupnya, agar mereka tidak masuk neraka. Karena hidup mereka bukanlah main-main dalam akhir yang menakutkan. Kita belum selesai di dunia ini tentunya. Jika saat ini kita ini masih bermain, dalam arti kata masih di dunia, melihat kita sekarang lagi dapat kedudukan yang baik, dapat tempat yang enak di dunia ini, belum selesai. Perjalanan kita masih mengkhawatirkan. Akhir kesudahan kita belum tahu kita. Apakah kita masuk ke surga? Apakah masuk ke neraka? Itulah yang kita khawatirkan. Maka Allah memberi peringatan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Maka kehidupan kita di atas dunia ini adalah ibadah. Beribadah kepada Allah, tidak main-main. Maka di sini perlu kita merenung diri. Apakah saat ini, misalnya saat bangun tidur, kita merenung diri. Apakah saat ini saya dalam main-main? Apa sih itu artinya ibadah itu apa sih?
Yang Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Ikhwan fillah, ibadah itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama beristinbat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah segala amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan zahir maupun amalan batin. Baik amalan zahir, takut, cinta, harapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan kita, maka kita nilai. Dari mana kita menilai ini diridhai Allah atau tidak? Nah, kembali kepada Islam, kembali kepada kitab suci Al-Quran, kembali kepada sabda-sabda Nabi kita. Itulah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melakukan perbuatan itu baik di mata kita, namun bukan di atas siratal mustaqim. Kita menyangka itu adalah amar yang terbaik, ternyata bukan di atas siratal mustaqim. Tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan, tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa jahatnya kita ini tatkala kita melanggar perintah-perintah Tuhan, melanggar perintah Allah. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu ketauhidan, kesyirikan, sudah tahu mengerti tentang perintah-perintah Allah agar kita taat pada perintah Allah, namun kita masih melanggar, berani, bahkan berkata sebagaimana manusia mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam ayat yang lain sangat banyak sekali menjelaskan tentang hal ini. Hidup kita bukan main-main. Apa hasil itu? Apa hasil itu? Apakah kalian mengira annama khalaqnakum abathan? Bahwasanya kita menciptakan kalian ini begitu saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak kembali kepada kami. Apakah kalian mengira kita tidak kembali kepada Tuhan? Kembali kepada Allah. Kita yakin. Kita melihat orang mati. Kita melihat orang jenazah dikubur. Namun kita tidak merasakan kekhawatiran. Kembali kemana mereka? Mereka gimana? Bahkan karena dangkalnya terhadap akidah Islam. Banyak akidah-akidah, keyakinan yang salah di kalangan kaum muslimin. Ada yang meyakini setelah mati nanti bertemu lagi dengan orang tua yang sudah mati, nanti hidup lagi, makan-makan seperti makan di dunia, nyambel sama-sama. Itulah kekurangan kita dari ilmu akidah, keyakinan, sehingga banyak dijumpai keyakinan-keyakinan salah di dalam keyakinan-keyakinan manusia, khususnya kaum muslimin. Maka kembali kepada tauhid, mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus yang harus kita pegang agar kita terhindar dari kejahatan syaitan. Ikhwan fillah, untuk menyadarkan, memberi peringatan kepada diri kita maupun kepada orang lain tentunya tidak mudah. Anda pernah mengalami misalnya menasihati seseorang agar dia beriman kepada Tuhan dan dia tidak beriman kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti tadi kisah dari seorang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Apakah nunggu musibah dulu baru percaya dari Tuhan? Padahal Allah Ta'ala sudah menurunkan ayat suci Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Tuhanmu. Tuhan. Apakah kita meyakini ada Tuhan? Apakah masih ragu adanya Tuhan? Lihatlah langit dan bumi. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan ini. Alladzi khalaqakum. Yang menciptakan kalian itu adalah Tuhan. Betul, dari hubungan antara orang tua Anda. Namun yang menciptakan Anda adalah Tuhan.
alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu siapakah Tuhan yang kita sembah? Ayat selanjutnya Allah menjelaskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan itu yang menjadikan bumi yang kita lihat firas. Bumi ini ada pemiliknya, ada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang bukan tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Kita lihat langit. Nah, keimanan, menyadarkan keimanan seperti itu tidak mudah bagi orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Bagi kita tentunya yang sudah beriman, kita memandang ayat ini biasa saja. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kita membaca dengan cepat, percaya ada Tuhan. Namun lebih daripada itu, wa anna hadza siratal mustaqim. Setelah kita percaya ada Tuhan, membaca ayat-ayatnya, langkah-langkah selanjutnya adalah mempersembahkan benar-benar ibadah ini kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beriman kepada Allah, Tuhan kita, beriman kepada Rasul-Nya. Bagaimana bentuk berimannya? Kita benar-benar menjalankan perintahnya, mempelajari ajarannya. Misalnya kita mendapati tata cara sholat kita misalnya yang salah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita. Misalnya Nabi mengucapkan Allahu Akbar, tatkala sebelum sholat kita mengucap Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah mengatakan usolli fardhu salatal maghrib misalnya. Saya nawaitu sholat dan seterusnya. Saya berniat sholat maghrib diucapkan. Nah, kita dapati dalam hadis, tidak pernah ada Nabi mengatakan usolli, saya akan sholat fardu lillahi ta'ala. Tidak pernah. Maka kita yakin beriman kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajar demikian, tidak berbuat demikian. Para sahabatnya juga tidak demikian. Kalau tadi ada orang yang mengajar demikian, tapi ini bukan Nabi. Maka kita ikuti Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang itu pintar, dia menjelaskan hadis Nabi. Tapi tidak ada. Kita diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan untuk beriman kepada melaksanakan Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak menambah-nambahinya. Maka kita beribadah dengan benar, dengan thariqah Muhammadiyah, dengan tata cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita pegang teguh. Wa anna hadza siratal mustaqimah. Yang ajaran-ajarannya jelas terdapat dalam kitab suci kita, di dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan bahwasanya idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka dia itu adalah madhabku. Menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i seorang yang mukhlis, ikhlas. Manusia yang penuh kekurangan. Ada yang tidak tahu. Jika ada ilmu yang aku tidak tahu, bertentangan dengan pendapatku, maka ikutilah hadis yang sahih. Maka jika ada yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah, dengan hadis Rasulullah SAW, maka kita ikuti hadis Rasulullah SAW. Kita justru memulaikan Al-Imam Asy-Syafi'i dengan seperti ini. Karena para imam mengajak untuk ittiba, mengikuti ajaran Nabi. Karena Nabi mengatakan agar kita mengikuti beliau. Manusia yang maksum, yang terpelihara dari dosa-dosa. Adapun manusia yang lain tidak maksum. Ikhwan fillah. Maka surat Al-An'am ayat 153. Hendaknya kita senantiasa ingat di mana Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqima fattabi. Dan bahwasanya jalanku ini adalah jalan yang lurus, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, yaitu Islam. Ikutilah Islam. Jangan ikuti jalan selain Islam, Al-Quran dan Sunnah.
tauhid, jauh dari syirik. Seperti tadi ayat 191. Wala tusyriku bi syai'a. Ikuti Islam ini. Islam yang mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Ikuti dia. Fattabi'uhu wala tattabi'us subula. Jika ada ajaran yang lain, agama yang lain mengajak untuk mempersekutukan Tuhan, jangan ikuti. Karena Allah berfirman, wala tattabi'us subula. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabil. Kamu nanti akan bisa bercerai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada surga. Di sini tentunya kita perlu mohon kepada Allah keikhlasan untuk menerima kebenaran tatkala datang kebenaran kepada kita. Karena kita adalah mengikuti kebenaran. Memang dalam hawa nafsu kita ada ego, ada kekhawatiran, ada macam-macam hawa nafsu. Namun jika datang kebenaran, ada kata-kata yang benar walaupun pahit, kita harus meminumnya, kita harus memegangnya. Sekalipun ego kita, kesombongan kita berusaha untuk memberi waswas pada kita agar menolak kebenaran itu. Karena nanti di akhirat, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Kita tidak berkuasa. Saudara kita tidak bisa menolong kita. Istri kita tidak menolong kita. Kita sendiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Maka marilah kita berserah kepada Allah, memegang kebenaran. Katakanlah kebenaran sampai kita mengakhiri kalimat kita, la ilaha illallah. Peganglah tauhid, jauhlah kesyirikan. Karena Allah firman, wa anna hada sirati mustaqimah. Dan bahwasanya jalanku ini, Islam, tauhid, adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah Islam. Jangan ikuti ajaran-ajaran selain ajaran Islam, atau ajaran-ajaran dalam Islam, atau ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orang kaum muslimin yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti. Karena dasar Islam adalah ubudullah wajtanibut taghut. Wala tusyriku bi syai'a. Kemudian wabil walidaini ihsana. Setelah itu berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah membunuh anak karena takut kemiskinan, kekhawatiran. Ini ajaran-ajaran yang Allah ajarkan, yang Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqimah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita senantiasa terus dapat memegang teguh ajaran Islam, yaitu tauhid. Islam adalah tauhid. Islam adalah menjauhi kesyirikan. Wa anna hada sirati mustaqim. Inilah jalan kita pegang teguh agar kita selamat dari kejahatan syaitan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan secara ringkas ini dapat dipahami, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan tentunya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.